Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din. Allahumma ij'al ma nata'allamuhu hujjatan lana la 'alaina amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan pujian kita kepada Allah atas kebaikan-kebaikan yang tidak terhingga yang terus Allah limpahkan kepada hamba-hambanya. Dan pada malam hari ini kita mendapatkan kebaikan yang besar. Allah mudahkan kita semuanya untuk bisa berkumpul di majelis ilmu untuk kita bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan waktu setelah salat maghrib ini hingga menjelang isya nanti untuk kita membahas pembahasan terkait dengan masalah fikih, yaitu kita akan membahas tentang masalah an-nafaqat, hal yang terkait dengan nafkah. Dari secara urutan pembahasan kita ambilkan dari kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, meskipun secara pembahasan isinya kita ambilkan dari beberapa sumber. Di depan saya ada kitab Fiqh Muyassar, kemudian di depan saya juga ada kitab Tawdihul Ahkam, syarah dari Bulughul Maram. Nah, ini kita jadikan sebagai referensi insyaallah untuk kita bersama-sama mempelajari pembahasan terkait dengan masalah an-nafaqat. Di dalam kitab Fikih Muyassar disebut dengan an-nafaqat dengan jamak. Sebelumnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan majelis kita Allah jadikan sebagai majelis yang diberkahi olehnya, dan mudah-mudahan ilmu yang sampai kepada kita Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam kitab Fikih Muyassar ini pada bab yang ke-12. Ini masih dalam pembahasan kitab Talaq, kitab terkait dengan masalah talak. Ini ada bab nafaqat. Ya, di sini disebut dengan kalimat nafaqat, jamak. Nafaqat itu jamak dari nafaqah. Ini mirip dengan samarah. Samarah jamaknya adalah samarat. Dan disebut dengan jamak karena memang nafkah itu bermacam-macam. Nafkah itu bermacam-macam. Ada nafkah kepada istri, ada nafkah kepada orang tua, ada nafkah kepada kerabat. Bermacam-macam nafkah. Disebutkan oleh para ulama kita ada 3 sebab paling tidak. Ada 3 sebab. Sebabnya adalah karena pernikahan, kemudian menjadikan turunlah kewajiban nafkah. Kemudian ada juga karena sebab kekerabatan, sehingga ada kewajiban nafkah. Ada juga nafkah karena sesuatu yang kita miliki, dari budak, dari binatang, ya. Ini juga punya kewajiban untuk dinafkahi. Sehingga babnya itu nafaqat gitu. Panja dengan jamak, ya. Kalau di dalam kitab Bulughul Maram pun begitu. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menyebutkan babun nafaqat, ya, dengan dengan dijamak. Karena memang nafkah itu bermacam-macam, tidak hanya satu macam. Dan disebutkan definisinya, ya, di sini oleh dalam kitab Fikih Muyassar
dimulai pembahasannya sebagaimana biasa, dimulai dengan ta'rif an-nafaqah, definisi dari nafaqah. Nafaqah secara bahasa itu diambil dari kalimat al-infaq, wa huwa fil asl bi ma'na al-ikhraj wan nafad, ya. Wala yusta'malul infaqu illa fil khair. Jadi ini dari kalimat infak yang artinya ikhraj, mengeluarkan. Karena memang nafkah itu sesuatu yang apa? Yang keluar, sesuatu yang habis. Ini kalau disebut nafaqatu al-amwal misalnya, maka hartanya telah habis, hartanya telah ditunaikan, hartanya telah keluar. Dan ini kalimat ini tidak dipakai kecuali untuk hal yang baik. Jadi kalau kita bilang nafkah itu konotasinya harus kepada yang baik. Kalau memberi untuk maksiat bukan nafkah. Nafkah itu untuk hal yang sifatnya kebaikan. Adapun wasyara'an secara syariat, ini yang kita bahas adalah tentunya secara syariat, adalah kifayatu man yamunuhu, mencukupi orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Mencukupi orang yang ada di bawah tanggung jawabnya bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Mencukupinya dengan cara yang ma'ruf, qutan wa kiswatan wa maskanan, apakah itu mencukupi dari sisi makanan, apakah itu mencukupi dari sisi pakaian, ataukah itu mencukupi dari sisi tempat tinggal, watawa bi'uha, dan yang watawa bi'aha, dan yang mengikutinya, yang terkait dengannya. Ya, tempat tinggal misalnya tentunya ada hal-hal yang perlu ada di dalamnya misalnya. Makanan juga tentunya ada hal-hal yang perlu yang perlu untuk melengkapinya begitu. Jadi bisa berupa makanan, bisa berupa pakaian, bisa berupa tempat tinggal, dan hal-hal yang melengkapinya gitu. Yang melengkapi yang tadi disebutkan untuk mencukupi. Mencukupi. Kalimat mencukupi menunjukkan apa, jamaah? Mencukupi orang yang berada di tanggung jawabnya. Yang berada di bawah tanggung jawabnya itu bermacam-macam. Dan mencukupi ini menunjukkan bahwa nafkah itu apa? Tidak ada batasan ketentuannya, tidak ada ketentuan secara tetap. Sekian harus sekian. Pakaian harus seperti ini, makanan harus seperti ini, rumah harus seperti ini, uang harus. Ya, jadi kalimat nafkah itu juga kadang dipakai untuk istilah istilah yang diinfakkan atau yang dikeluarkan. Kalimat nafkah itu dipakai juga untuk istilah makanan. Ya. Jadi kalau orang bilang dikasih nafkah sana, ya ini kasih apa? Karena ini kewajiban kamu menafkahi, bisa berarti maksudnya pakaian. Ini bisa juga maksudnya jadi bisa jadi kalimat nafkah itu yang dimaksud adalah yang dikeluarkannya, yang diberikan. Meskipun secara definisi nafkah itu mencukupi apa yang wajib, ya, mencukupi apa yang wajib untuk diberikan kepada orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Ya. Sehingga bisa jadi ada nafkah istri, bisa jadi ada nafkah siapa yang ada di tanggung jawab dia. Bisa jadi karena sebab kekerabatan, bisa jadi karena sebab dia memiliki budak, bisa jadi karena dia memiliki binatang,
dan yang diberikan itu tidak ada ketetapan ketetapannya, yang penting mencukupi. Berarti harus sama enggak setiap orang? Tidak sama. Harus sama enggak setiap negara? Jangankan setiap negara, setiap daerah mungkin juga tidak sama. Memberi nafkah orang menafkahi, mencukupi keluarganya yang ada di kampung misalnya. Beda dengan yang ada di kota. Banyakan yang mana? Banyak di kampung atau di kota? Di kampung tinggal metik ya, apa tinggal metik semuanya. Sudah. Ya, nyari sendiri, nyari ke hutan sendiri. Dan tidak sama. Di Indonesia dengan di Saudi, ya nggak sama. Di Purwokerto dengan di Jakarta nggak. Makanya UMR kan beda-beda ya. Iya, sesuai dengan apa? Kebutuhan di situ. Ya. Dan ini pendapat yang benar, insya Allah, meskipun ada khilaf, tapi jumhur kebanyakan para ulama menyebutkan apa? Tidak ada batasan. Dan di antara dalilnya adalah hadis yang menceritakan perkataan Nabi atau sabda Nabi SAW yang dikatakan kepada Hindun bintu Utbah, istrinya Abu Sufyan. Jadi disebutkan dalam kitab Bulughul Maram, ini dalam bab nafkah, ini hadis yang pertama. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, dakhalat Hindun, datang Hindun bintu Utbah, imra'atu Abi Sufyan, datang kepada Nabi SAW, ala Rasulillah SAW. Faqalat, kemudian Hindun tadi mengatakan, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahihun. Wahai Rasulullah SAW, Abu Sufyan ini laki-laki yang pelit, bakhil. Ini kira-kira kaya atau miskin? Kaya lah, masa miskin bakhil kan? Miskinnya, miskin bakhil terlalu ya, sudah miskin. Ini kaya, ini orang kaya, tapi dia bakhil. La yu'tini minan nafaqah, tidak memberikan kepadaku dari nafkah ma yakfini, yang mencukupi aku. Tidak memberi kepadaku nafkah yang mencukupi aku. Ini berarti menceritakan aib suaminya ya. Boleh apa tidak? Boleh kalau memang ingin fatwa. Kalau ingin fatwa tidak apa-apa, sampaikan sesuai kebutuhan saja, tidak usah diceritakan yang lain-lainnya. Ini cukup fokus pada apa? Nafkah. Dia itu bakhil, padahal dia itu punya. Kalau nggak punya ya tentu dia tidak akan datang ya kan. Istrinya nggak akan datang pada Nabi SAW. Tapi dia punya. Tapi aku diberinya tidak cukup. Wa yakfi bani ya, dan tidak mencukupi juga untuk anak saya. Illa ma akhadtu min malihi bi ghairi ilmihi. Kecuali kalau aku mengambil dari apa? Mengambil dari dia tanpa sepengetahuannya. Kecuali kalau saya ngambil tanpa sepengetahuan dia, maka baru kecukupan. Jadi sudah dipraktekkan ini. Sudah dipraktekkan. Ya, karena nggak cukup, maka saya terpaksa ngambil. Kalau nggak ngambil nggak cukup. Fahal alayya fi dzalika min junah. Apakah ya, saya itu dosa? Apakah saya itu dosa? Ngambil punya suami tapi maksudnya untuk mencukupi, karena suaminya nggak mencukupi padahal punya. Maka Nabi SAW mengatakan, khudhi min malihi bil ma'ruf, kamu ambil saja, tapi bil ma'ruf, sesuai kebutuhan. Yang ngambilnya juga tidak sembarangan, tidak seenaknya, sesuai kebutuhan. Ma yakfik,
apa yang mencukupi kamu, wa yakfi banik, dan apa yang mencukupi anakmu. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Maka pertama dari sini kita tahu ya, bagaimana wajibnya apa? Nafkah. Wajibnya menafkahi, dan di sini terkait dengan masalah istri dan anak. Wajibnya menafkahi istri, menafkahi anak. Nah, siapa yang menafkahi? Suami apa istri? Sekarang banyak orang perempuan mencari nafkah, yang wajib adalah suami. Ya istri kalau mau bantu silakan, tapi nggak wajib. Tapi yang wajib sebetulnya suami. Nah, kecuali kalau istrinya ingin apa, membantunya, maka ya dengan aturan-aturan yang diperbolehkan. Kemudian di sini juga menunjukkan sebagaimana yang tadi disebutkan dalam definisi. Definisi nafkah adalah mencukupi. Mencukupi atau memberikan kecukupan, memberikan secara cukup kepada orang yang ada di tanggung jawab dia, yang di bawah tanggung jawab dia, yang wajib untuk diberikan kepadanya dengan cara yang ma'ruf. Sehingga di sini karena mencukupi berarti yang penting sudah cukup. Dan mencukupi ini tidak sama. Tidak sama. Jadi menyesuaikan keadaan suami atau menyesuaikan keadaan istri? Ini menyesuaikan keadaan suami atau menyesuaikan keadaan istri? Iya, ibu-ibu istri, laki-laki yang ini suami gitu. Ya, dua-duanya. Dua-duanya, karena keadaan suami juga tidak sama, keadaan istri juga tidak sama. Jadi jangan harus disamakan dengan tetangganya. Beda-beda. Orang lain penghasilannya sekian, suaminya penghasilannya sekian. Maka tentunya beda. Satu rumah tangga dengan rumah tangga yang lainnya. Ini menyesuaikan keadaan suami dan juga menyesuaikan kebutuhan istri yang mungkin terkadang pada satu waktu lebih butuh ya, daripada istri yang lain, yang suami yang dari orang lain misalnya. Ya, ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan keadaannya suami dan istri. Dari sisi mungkin saja suami fakir, istrinya kaya. Yang wajib nafkahi siapa? Ya tetap suami. Mau suaminya sekaya tadi dia bilang apa? Istrinya kaya, suaminya fakir. Istrinya mau sekaya apapun, yang wajib nafkahi tetap suami. Tapi kan mungkin menafkahi istri yang kaya beda gitu, dengan menafkahi istri yang apa? Miskin gitu. Jadi tidak sama. Ini menyesuaikan keadaan masing-masing. Mungkin ya, suaminya kaya, istrinya miskin, maka berbeda-beda antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Dan ini mengikuti kebiasaan, sehingga berubah-ubah mungkin dalam satu keadaan, dalam keadaan yang lain. Karena nilai apa? Nilai uang juga tidak sama, ya kan? Di zaman dulu bisa beli sesuatu dengan 500 rupiah. Sekarang 500 rupiah bisa beli apa? Antum menangi apa? Menangi itu bahasa Indonesia. Mengalami, ya, mengalami di mana uang 100 rupiah bisa dapat banyak, ya kan? Ya, uang 5 rupiah saja udah bisa buat beli. Sekarang di mana uang 5 rupiah dipakai? Jadi tidak sama di masa dahulu dengan masa sekarang tidak. Maka nafkah itu tidak sama, tidak bisa disamakan pada setiap masa atau disamakan pada setiap tempat. Ya, tidak sama antara tempat yang satu dengan tempat yang lain, pada masa yang satu pada masa yang lainnya, dalam keadaan yang satu dalam keadaan yang lainnya. Nah, ya. Dan dari hadis ini menunjukkan boleh kalau memang
suaminya itu pelit, ya boleh istri apa? Mengambil tanpa sepengetahuannya. Ya, kenapa kira-kira? Ya karena itu sesuatu yang wajib. Ya, niatkan saja supaya suami saya nggak dosa gitu kan. Nah, ini wajib. Ini satu yang wajib. Dan ini adalah kewajiban yang besar ya. Kalau kita lihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tentang keutamaan apa namanya nafkah ini, ya. Ini kita akan dapatkan bahwa keutamaan memberi nafkah ini adalah sesuatu yang sangat besar, sehingga semestinya seorang yang memang mampu untuk menafkahi, dia jangan pelit, karena pahalanya sangat besar, ya, pahalanya sangat besar. Disebutkan dalam satu riwayat, ya, insya Allah tidak asing ya di pendengaran jamaah semuanya tentang riwayat ini, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dinarun, satu dinar, gimana? Tunfiquhu fi sabilillah wa dinarun tunfiquhu, gimana hadisnya? Saya lupa hadisnya. Bentar. Ini disebutkan beberapa, tapi saya lupa apa namanya kalimatnya. Kita cari dulu hadisnya. Ya, ini disebutkan dalam sebuah ya, dinarun anfaqtahu, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar yang kau infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak. Dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dinar yang kamu sedekahkan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan sedekah satu dinar yang kamu infakkan kepada keluargamu. Nabi SAW mengatakan, a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang paling besar dari dinar-dinar tadi itu yang kamu berikan kepada keluargamu. Yang paling besar itu yang kamu berikan kepada keluargamu. Bahkan di sini lebih besar dari apa? Daripada jihad. Lebih besar daripada jihad fi sabilillah. Ya. Dalam riwayat yang lainnya Nabi SAW bersabda, afdalu dinar yunfiquhu rajul dinarun yunfiquhu ala iyalihi. Nah, sebaik-baik dinar yang dinafkahkan oleh seorang laki-laki adalah dinar yang dia nafkahkan kepada keluarganya. Nah, kenapa demikian jemaah? Kenapa lebih besar daripada pada jihad, pada fakir miskin? Kenapa? Yang ini fardu ain, yang itu fardu kifayah. Jihad itu asalnya fardu kifayah. Fardu ain itu kalau sudah ditunjuk sama pemerintah, penguasa, kamu harus ditunjuk secara muayyan, kamu harus berjihad, baru jadi fardu ain. Ya. Asalnya fardu kifayah. Makanya di sini prioritas kepada yang fardu ain, didahulukan yang fardu ain. Paham fardu kifayah, fardu ain, tahu ya?
Fardu kifayah itu yang wajib siapa? Saya atau antum? Fardu kifayah, ada orang fakir, ada orang miskin di sekitar kita. Yang wajib siapa? Saya atau antum? Semuanya wajib gitu. Tapi kalau sudah tercukupi satu, yang lainnya tidak wajib. Itu fardu apa? Kifayah. Tapi kalau fardu ain, saya wajib. Masing-masing wajib semuanya. Setiap orang wajib sendiri. Saya wajib sendiri. Anda wajib sendiri. Punya kewajiban sendiri. Ini fardu ain. Sehingga di sini didahulukan. Ya. Makanya hendaknya seseorang betul-betul memahami mana yang harus didahulukan. Ini perkara yang supaya seorang jangan sampai meninggalkan yang wajib untuk menjalankan yang sunnah, misalnya menjalankan yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Bisa jadi pada orang miskin, bisa jadi sunnah karena sudah ada yang memberikan. Tapi pada keluarga ini adalah hal yang wajib, sehingga tidak salah mendahulukan mana yang seharusnya didahulukan dari yang lainnya. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentang definisi. Kita baru definisi tapi sudah lari kemana-mana ya. Baik, kemudian setelah itu dibahas anwa'un nafaqat, macam-macam nafkah. Makanya babnya bab nafaqat karena bermacam-macam. Yang pertama, nafaqatul insan ala nafsihi. Seorang menafkahi dirinya. Ini dirinya juga butuh. Maka dia boleh mendahulukan dirinya karena memang dirinya juga butuh. Nah, kemudian nafaqatul furu' 'alal usul. Nafkahnya al-furu' 'alal usul. Nafkahnya pakai contoh saja ya. Anak kepada orang tua. Atau nafaqatul usul 'alal furu'. Nafkahnya orang tua kepada anak. Nafaqatul zauja 'ala zauj, dan nafkahnya suami kepada istri. Yang pertama tadi nafkah al-insan ala nafsihi, nafkahnya seseorang kepada dirinya. Yang kedua nafaqatul furu' alal usul, nafkahnya furu' yang wajib bagi usul. Nafkahnya orang tua yang wajib bagi anaknya. Nafkahnya yang ketiga nafkahnya anak yang wajib untuk orang tuanya. Kemudian yang keempat di sini nafkahnya suami kepada istri. Nah, dan pembahasannya dimulai dengan apa? Awalan nafaqatul insan ala nafsihi. Mewajibkan seseorang untuk menafkahi dirinya sendiri. Apa hukumnya? Wajib. Yajibu 'alal mar'i an yabda' fil infaq 'ala nafsihi. Wajib bagi seseorang untuk memulai menafkahi kepada dirinya. Untuk memulai dalam menafkahi itu untuk memulai pada dirinya sendiri. In qadara 'ala dzalik. Kalau dia memang mampu. Kalau dia mampu ya dia harus mencari sendiri. Tidak mengandalkan sama orang, dia mencari sendiri. Di hadis Jabir, sebagaimana dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, qala a'taqa rajulun min bani Udrah 'abdan lahu an dubur ila an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi ibda bi nafsik tasaddaq 'alaiha. Mulailah engkau memulailah engkau pada dirimu
bersedekahlah engkau pada jiwamu, pada dirimu, nafkailah dirimu. Fa in fadhala syai'un fali ahlik, ya, barulah kemudian kepada keluargamu. Fa in fadhala an ahlik syai'un falidhi qarabatik, kalau kepada keluarga sudah dan masih ada lebih, maka juga kepada kerabat. Ini urutan prioritasnya. Namun dengan syarat, ya, disebutkan juga oleh penulis kitab Tawdihul Ahkam di sini ada syarat, ya. An-nafaqah 'alal usul wal furu' wal hawashi, al-maksud biha al-muwasa wa li hadza usturita laha syartan. Disyaratkan di sini ada dua syarat. Ihdahuma, salah satunya adalah ghinal munfiq, yang menafkahi itu memang orang yang mampu. Yang kedua, fakru al-munfaq alaih, yang dinafkahi itu orang yang fakir. Jadi menjadi wajib ini kalau terkait dengan apa? Usul dan furu, terkait kepada orang tua atau terkait kepada anak. Ini kalau apa? Kalau yang menginfakkan hartanya itu kecukupan, mampu, kaya. Yang dinafkahi apa? Miskin. Ini misalnya orang tua kaya, anaknya miskin, maka dinafkahi anaknya. Atau orang tua miskin, anaknya apa? Miskin, dan orang tuanya juga miskin, maka anak-anak yang miskin tidak wajib. Yang wajib yang mana? Yang kaya. Kalau orang tuanya miskin, kalau orang tuanya kaya, ya tidak ada kewajiban. Ini dari sisi hukum, kewajiban. Adapun dari sisi berbuat baik, maka tentunya semuanya berusaha untuk apa? Berbuat baik. Nah, ya. Dan hendaknya seorang apa? Berpikiran bahwa memberi itu lebih baik daripada apa? Menerima. Jangan kamu wajib sama saya sini. Jangan menuntut. Nah, jangan menuntut. Sebisa mungkin dia berpikir untuk memberi. Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda apa? Yadul mu'til ulya khairun min sufla, min yadin sufla. Nah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Atau disebutkan dalam hadis yang kedua dari Bulughul Maram, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qaimun ala mimbar, berdiri di atas mimbar berkhutbah mengatakan yadul mu'ti al-ulya, ya, bahwa orang yang memberi yang tangannya di atas itu yang lebih baik daripada yang menerima. Wabda biman ta'ul, maka mulailah dari apa yang wajib, ya. Setelah dia tentunya apa? Punya kewajiban kepada dirinya. Kalau ada kelebihan, dia kaya, maka mulailah kepada yang wajib engkau nafkahi, dari ummuka, dari ummaka, ibumu, wa abaka, kemudian bapakmu, wa ukhtaka, wa akhaka, kemudian saudara perempuanmu, wa akhaka, saudara laki-lakimu, ya. Kemudian summa adnaka fa adnaka, kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Nah, ya. Jadi yang memberi itu yang lebih tinggi, ya, lebih mulia. Dan kalau dia punya kecukupan, ya, maka apa? Berikanlah kepada yang wajib untuk engkau nafkahi. Namun di sini disebutkan apa? Kepada
kepada ibumu, baru kepada bapakmu. Nah, tidak disebutkan pada dirimu, tapi dalam hadis-hadis yang lainnya menunjukkan dimulai pada apa? Dirimu. Maka ini kepada keluargamu tentunya setelah kewajiban yang engkau berikan pada dirimu sudah tercukupi. Ya, ini dirinya saja tidak apa? Mampu, ya, kemudian dia memikirkan apa? Orang lain tentu tidak. Ya, dia memikirkan dirinya untuk memenuhi kebutuhan dirinya, dan kemudian dia kalau punya kelebihan dia berikan kepada orang tuanya. Ini ada apa ini? Hah? Ya, di dalam hadis ini didahulukan apa? Didahulukan ibu kalau memang harus mendahulukan. Kalau memang harus dia mendahulukan, maka dia dahulukan apa? Ibunya, baru kemudian bapaknya, baru kemudian apa namanya? Kakak adiknya. Setelah itu baru kakak adiknya, baru kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Tapi tadi khusus untuk apa? Nafkah kepada siapa tadi? Khusus untuk nafkah kepada anak atau kepada orang tua atau kepada kerabat, maka di sini ada syarat. Syaratnya apa? Apa jemaah tadi? Yang berinfak dalam keadaan kaya. Yang menerima dalam keadaan apa? Miskin. Itu syaratnya. Jadi kalau Anda ada saudara kaya, tidak boleh kamu wajib sama saya. Padahal kita juga kaya misalnya. Kita juga kecukupan. Wajib itu kalau saya memang miskin. Maka boleh kita mengingatkan saya miskin nih. Diingatkan ya. Tapi kalau kita tidak miskin ya kita tidak bisa menuntut. Kalau kita kaya tidak bisa menuntut. Atau kalau dia miskin ya, kita juga miskin. Maka tidak bisa apa? Tidak bisa menuntut. Kamu sudah saya nafkahi dari kecil, sekarang gantian kau nafkahi saya. Ternyata dia miskin juga. Ini terkait dengan masalah apa? Furu' dan usul ya, dan hawashi ya, namanya hawashi kalau dalam ilmu faraid namanya hawashi, yang ke kanan dan dari kerabat, kakak, adik, atau yang ke atas dari ayah, kakek ya, dari apa namanya anak, cucu ya. Maka di sini ada syarat yang menginfakkan adalah dengan syarat dia kaya, baru wajib. Dan yang diinfaki, yang menerima itu syaratnya miskin, baru menjadi apa? Sesuatu yang wajib. Tapi kalau kaya dengan kaya, ya tidak. Meskipun dia adalah anaknya, tapi dia sudah apa? Anak kan ada yang kaya, ya tidak? Kalau sudah menikah masih anak apa sudah keluar dari anak? Ya masih anak juga. Jadi jangan dianggap sudah selesai. Sudah mentas kamu, sudah urusan kamu, tidak. Kalau dia meskipun sudah menikah, dia tetap apa? Dia tetap anak. Dan ingat tadi bahwa ini nilainya lebih besar daripada jihad fi sabilillah. Jadi kalau kita niatkan betul-betul mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ini tidak ada yang sia-sia. Justru inilah yang nanti akan bermanfaat saat kita di akhirat. Itulah yang akan bermanfaat. Karena yang namanya dunia, sebagaimana telah kita pahami bersama, bahwa Allah itu apa? Memberikan dalam keadaan dunia itu berganti-ganti kepemilikan. Yang kita miliki sekarang, mungkin itu yang dimiliki oleh orang tua kita, ya tidak?
Hah? Ada yang mendapatkan sesuatu dari orang tuanya? Di rumahnya mungkin ada meja, ada kursi, ini dari orang tua, kan ada. Ya, mungkin ada dapat sepeda juga. Orang tua kita mungkin dapat dari orang tuanya juga. Jadi berpindah. Nanti harta kita akan berpindah kepada anak kita, berpindah kepada cucu. Itu sifatnya begitu, berpindah-pindah. Tidak ada orang di dunia ini yang memiliki harta terus nggak pindah, itu nggak ada. Nggak ada. Maka harta itu nggak ada yang memiliki. Siapa yang memiliki? Yang dimiliki oleh kita, yang digunakan untuk amal soleh. Itulah yang dimiliki. Kalau nggak digunakan untuk amal soleh, nggak dimiliki. Karena pasti akan apa? Pasti akan berpindah. Kalau tidak kita mati, kalau nggak hartanya hilang, pasti akan berpindah. Ya. Oleh karena itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita cari dengan cara yang benar dan kita gunakan dengan cara yang benar, karena tidak ada yang kita bawa. Sekaya apapun orang itu, hartanya sebanyak apapun pasti pisah. Dan tidak ada yang dibawa kalau tidak untuk amal soleh, nggak ada yang dibawa sampai ke alam barzah, itu nggak ada. Sedikit pun dari hartanya nggak ada yang dibawa. Ya. Hartanya ditinggal, istrinya juga berpisah. Mungkin hartanya bisa berpindah kepada anaknya, mungkin berpindah kepada yang lainnya. Ketika istrinya nikah lagi, pindah sama orang yang lainnya. Ya, saya sekarang masuk rumah kakek saya, itu saya melihat orang-orang di dalamnya udah asing, orang asing semua. Karena cucu-cucunya udah pada menikah. Di situ apa? Ada saudaranya istri, ada saudara saya apa? Masuk rumah bingung, siapa nggak tahu. Padahal dulu disitulah saya tinggal, disitulah saya tidur, disitulah. Tapi masuk rumah itu sudah asing. Karena berpindah akan berpindah ya kepada yang lainnya. Maka ingat di sini karena ini satu kewajiban untuk kita apa? Kita lakukan dengan ikhlas, kita lakukan dengan mencari yang halal, dan kita berikan dengan cara yang baik, yang mencukupi. Dan kecukupan ini menyesuaikan antara suami dan istri, sehingga tidak saling menuntut tapi saling menyesuaikan, saling menerima dan saling menyesuaikan. Ini pembahasan pertama, dan ini baru permulaan ya, baru definisi, dan belum atau sudah pada satu ya. Yang pertama, yang wajib adalah menafkahi pada diri sendiri. Artinya jangan mengandalkan orang lain. Jangan jadi orang kerjanya menuntut, kamu wajib sama saya, kamu wajib saya. Ya kita mulai untuk mencari sendiri. Kalau sudah mencari tapi miskin terus, baru apa? Mungkin kewajiban yang kaya memberi kepada dia. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.